Apakah olahraga ringan saat puasa aman bagi pasien hipertensi dan kapan waktu terbaik untuk melakukannya? Iya, Bila tensi darah 190/100 lalu disertai pusing dan mual, riwayat pasien hipertensi dengan konsumsi amlodipin 5 mg. Apakah harus segera ke IGD atau vaskes, dokter? Dan apakah dosis amlo harus dinaikkan jadi 10 mg? Terima kasih. nah Halo sahabat sehat RSPG, ketemu lagi dalam Ramadan Healthcast Rumah Sakit Petrokimia Gresik, Himpunan Edukasi Kesehatan Akurat, Lifestyle, dan Hiburan. Oke, kali ini Ramadan Healthcast RSPG merupakan program rutin tahunan yang tayang di YouTube Rumah Sakit Petrokimia Gresik untuk edisi yang ketiga kali ini. Jadi sebelumnya sudah ada Health Livecast ya teman-teman. Kita juga ada beberapa jadwal livecast dengan dokter-dokter yang lain dengan dengan beda-beda spesialis juga. Nah, kali ini kita akan Healthcast dengan spesialis apa ya kira-kira? Untuk teman-teman tetap stay tune ya di live Instagram dan YouTube Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Oke, jadi tujuan program ini teman-teman adalah Rumah Sakit Petrokimia Gresik selalu berupaya memberikan informasi akurat seputar update layanan ataupun edukasi kesehatan guna untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat Gresik dan sekitarnya. Untuk edisi Ramadan Healthcast kali ini teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak ya kita akan materi apa nih? Jadi untuk kali ini adalah materi amankah penderita hipertensi berpuasa? Bagaimana tips agar tekanan darah terkontrol saat berpuasa? Nah, kali ini saya bersama Dr. M. Rifki Jamal, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Selamat sore, dokter. selamat sore sahabat sehat. Dengan saya Dr. Muhammad Rifki Jamal Hasan, spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Oke, dokter. Jadi boleh dijelaskan sedikit dokter tentang spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan ini lebih ke apa, dokter? Jadi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ini khusus untuk menangani penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Di antaranya yaitu hipertensi, penyakit jantung koroner, penyakit gagal jantung, serangan jantung, dan beberapa penyakit lain serta tata laksananya hingga prosedur kateterisasi jantung. Oke, baik dokter. Untuk memulai Health Livecast pada sore hari ini, saya izin bertanya nih dokter ya tentang materi kita tadi yang sudah saya sebutkan. Untuk pertanyaan pertama, mungkin aman nggak sih untuk penderita hipertensi saat berpuasa itu, dokter? Nah, ini ya, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, banyak pasien-pasien yang menanyakan, "Dok, ini kira-kira saya boleh berpuasa apa enggak?" Nah, yang pasti untuk berpuasa apa enggak, tentu diperbolehkan pasien-pasien itu untuk berpuasa. Kenapa boleh berpuasa? Karena dengan berpuasa kita memperbaiki pola hidup kita, memperbaiki cara makan kita, terus kemudian dengan kita berpuasa, profil profil makanan, profil ini kita membaik ya. Kemudian dari makanan itu berat badan menurun sehingga resistensi insulin juga menurun. Dari situ kita dapat memperbaiki tekanan darah. Jadi intinya puasa itu menurunkan tekanan darah. Tapi tentu tidak semua pasien diperbolehkan untuk berpuasa. Pasien-pasien apa aja yang nggak boleh berpuasa? 1, pasien dengan tekanan darah tinggi yang
belum terkontrol. Jadi di mana tensi sistolik di atas 180 atau tensi diastolik di atas 110, ini beresiko tinggi untuk terjadi kasus kardiovaskular. Pada pasien seperti ini, kita utamakan kontrol dulu tekanan darahnya. Jika sudah terkontrol, baru diperbolehkan puasa. Atau kedua, pasien dengan darah tinggi yang sudah terjadi komplikasi akut seperti sedang mengalami gagal jantung, sedang mengalami stroke akut. Pada pasien-pasien seperti ini, tentu lebih baik puasa ditunda dulu, dipulihkan dulu kondisinya, baru kemudian setelah baik, setelah kelihatannya stabil, boleh lanjut berpuasa. Oke, itu mungkin dari teman-teman terutama yang ini ya dokter ya, yang sudah menginjak usia tua, itu kan lebih rentan untuk hipertensi, betul nggih? Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang nonton live cast kita kali ini, berikut adalah penjelasan dari dokter Rifki tadi bahwasannya bapak ibu boleh tetap berpuasa, tetapi dengan pengecualian tadi ya, seperti terdapat penyakit gagal ginjal akut, kemudian mungkin hipertensi yang masih belum terkontrol. Nah, itu perlu untuk distabilkan terlebih dahulu baru boleh berpuasa. Dan justru puasa itu memiliki manfaat yang banyak untuk penderita hipertensi, sehingga hipertensinya malah justru lebih terkontrol dan turun ya dokter itu. Nah dokter, kalau terkait hipertensi, memungkinkan nggak sih, apakah bisa sampai drop gitu, jadi jadinya hipotensi atau darah rendah seperti itu? Nah, tentu bisa ya. Salah satu alasan kenapa tensi turun itu adalah dehidrasi. Nah, jadi di sini juga kita tentu penting sekali, satu, kecukupan minum pada waktu kita berbuka. Jadi di rentang antara buka puasa hingga ke sahur, disarankan minum 6-8 gelas yang cukup ya, gelas optimal. Nah, kemudian jadi satu, cukupi kebutuhan cairannya sehingga tidak menghindari dehidrasi. Karena dehidrasi ini yang bikin akhirnya tensi itu menjadi ngedrop. Kemudian yang kedua, kita juga perlu lihat pemberian obat-obatannya. Obat-obatannya perlu ditinjau ulang, terutama obat-obatan yang diuretik. Diuretik itu adalah yang membuat banyak pipis keluar. Nah, dari sini mungkin selama puasa ini perlu kita telaah lagi, apakah pemberian diuretik ini diperlukan pada saat kondisi puasa atau enggak untuk menghindari dehidrasi tersebut. Oke, jadi untuk menghindari dehidrasi supaya tidak terjadi darah rendah ya, takutnya kebablasan gitu ya dokter. Jadi harus dicukupkan untuk cairannya sekitar 6-6 gelas dari mulai buka puasa sampai sahur. Oke dokter, ini ada pertanyaan dari @mentari_2412. Yang pertama, apakah olahraga ringan saat puasa aman bagi pasien hipertensi dan kapan waktu terbaik untuk melakukannya? Iya, tentu olahraga ini yang kita sarankan untuk jangan ditinggalkan, tetap harus berolahraga. Nah, namun waktunya kapan? Ini pertanyaan yang bagus. Jadi seperti yang barusan sudah kita bahas ya, untuk menghindari dehidrasi, jadi kita satu, olahraga kita hindari olahraga yang terlalu berat. Kemudian waktu yang paling pas untuk dilakukan adalah pada saat setelah berbuka. Di sini kalau bisa mungkin lebih bagus kalau misalnya setelah tarawih mungkin pulang agak sedikit jogging atau jalan-jalan dulu, muter-muter. Nah, ini tentu yang kita sarankan. Oke, kira-kira itu kalau misalnya untuk jalan jogging itu kan sangat mudah ya teman-teman untuk dilakukan. Jadi teman-teman jangan malas. Kira-kira waktunya berapa, rentang waktu untuk olahraga kira-kira berapa lama dokter? Ya, dari guideline mengatakan olahraga yang bagus untuk jantung yaitu 5-7 kali dalam 1 minggu selama 30 hingga 60 menit per sesinya. Olahraga apa yang disarankan? Olahraga kardio seperti jogging,
jalan cepat, sepeda atau renang, ini yang kita sarankan. Oke, jadi teman-teman bisa lakukan olahraga ringan ya, Mbak Mentari. Kira-kira setelah berbuka puasa, terutama mungkin habis tarawih dulu mungkin ya. Mungkin kita tetap berpuasa, jangan lupa ibadahnya ya, teman-teman. Jadi setelah tarawih kita mulai olahraga seperti jogging atau lari kecil atau bersepeda sekitar 30 sampai 60 menit. Nah, itu dalam satu minggu 5 sampai 7 kali. Oke, ini ada pertanyaan kedua dokter, masih sama dari Kak Mentari. Apakah rasa pusing atau lemas saat puasa pada pasien hipertensi selalu menandakan tekanan darah rendah? Ya, jadi memang pusing itu adalah salah satu alarm tubuh yang menunjukkan ada sesuatu masalah pada badan kita. Biasanya sensasi kalau misalnya kita darah rendah atau hipotensi itu pusing berputar, atau yang biasa kita sebut ortostatik hipotensi itu biasanya terjadi seperti pada saat perubahan posisi. Misalnya kita dari posisi tiduran ke duduk itu agak geliang, atau dari duduk berdiri agak geliang, nah agak pusing berputar. Nah, pada saat seperti itu kita yang pertama kali kita pikirkan apakah mungkin ini tensinya rendah karena kekurangan cairan itu. Oke, jadi Kak Mentari itu ya, Kak Mentari mungkin kalau Kak Mentari merasa dari duduk ke tidur atau tidur ke duduk, merasa seperti pusing berputar, itu menjadi salah satu alarm tanda bahaya yang mungkin darah rendah. Tapi itu masih salah satu ya dokter ya, masih salah satu. Jadi kalau Kak Mentari punya tensi di rumah, boleh banget itu. Terutama kayaknya menurut saya teman-teman ini harus punya alat tensi di rumah ya, karena hipertensi ini juga salah satu penyakit terbanyak di Indonesia yang mana tanda dan gejalanya itu kita merasa kayaknya tidak ini ya dokter ya, maksudnya ngerasa kayak ini kayaknya mungkin asam lambung, oh ini mungkin apa gitu ya dokter ya. Ya, jadi memang darah tinggi ini adalah salah satu faktor resiko dari penyakit-penyakit kardiovaskular seperti stroke, serangan jantung, penyakit kerusakan ginjal. Nah, seringkali yang namanya darah tinggi ini tidak ada gejalanya. Darah tinggi tidak memiliki gejala sampai dia sudah merusak organ tubuh tertentu. Ketika sudah mulai ada pusing-pusing, berarti dia sudah mulai ada gangguan ke organ otak atau bagian-bagian saraf lainnya. Kalau sudah ada mulai keluhan nyeri-nyeri dada, kemungkinan dia sudah merusak ke jantungnya. Jadi jangan tunggu untuk menunggu ada gejala baru kita mulai mengobati darah tinggi. Justru begitu kita tahu ada darah tinggi harus kita kontrol. Biasanya yang ditakutkan dari pasien-pasien itu ya, kalau misalnya kita tahu darah tinggi terus nggak mau ke dokter karena nantinya akan minum obat seterusnya. Itu kan biasanya ada kekhawatiran takut untuk divonis ini adalah darah tinggi yang harus minum obat setiap hari. Nah, jadi kalau dari saran saya tentu minum aja obat darah tinggi, kita kontrol, kita lihat. Jadi begitu kita tahu darah tinggi, mumpung tensinya masih belum terlalu tinggi, obat cuma 1 atau 2 diminum rutin aja. Nah, nantinya seiring dengan kita memperbaiki pola hidup kita, seperti dengan berolahraga, mengurangi asupan garam, itu harapannya secara perlahan tensi akan pelan-pelan turun. Ketika tensi turun, obat sedikit demi sedikit bisa kita kurangi. Nah, tentu ini lebih bagus daripada kalau kita menunggu sudah terkena penyakit jantung. Nah, ketika sudah terkena penyakit jantung, obat yang diminum nggak 1-2 lagi, bisa hingga 5, 6, 7, 8. Nah, pada saat seperti ini, baru mulai terasa kalau minum obat setiap hari itu memberatkan. Nah, itu teman-teman yang mungkin jadi
pertanyaan masyarakat sekarang ya, kayak, "Aduh kalau nanti misalnya hipertensi saya harus minum obat terus." Nah ini tadi penjelasan dari Dokter Rifki secara langsung bahwasanya, kalau misalnya sudah terkontrol itu pasti akan, pelan-pelan obat akan diturunkan, betul ya dokter ya? Ya, Kayak tergantung dari hasil tensinya. oh, hasil tensinya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dokter. Ternyata teman-teman ini sangat ini ya, sangat antusias ya dokter. Iya, ini dari @kata.ayy. Menarik ya. Jadi kapan penderita hipertensi harus segera membatalkan puasanya? Jadi kayak tanda bahayanya gitu dokter. Ya. Jadi kapan harus membatalkan puasanya? Satu, ketika tensi terlalu tinggi. Kapan dikatakan terlalu tinggi? Ada kriteria hipertensi emergensi ya, krisis hipertensi. Itu ketika tensi di atas 180, sistolik di atas 180, diastolik di atas 110, disertai dengan gejala. Gejalanya apa? Biasanya pusing-pusing, nyeri dada. Kalau sudah mulai ada alarm-alarm tubuh yang disertai dengan tensi tinggi, saran saya pada saat seperti ini buka aja puasanya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya dari teman-teman sudah merasakan tensinya, itu bukan merasakan sih ya, tapi kalau misalnya teman-teman punya alat tensi di rumah, kemudian hasil tensinya sudah di atas 180/110, itu teman-teman sepertinya harus membatalkan puasanya, itu juga tidak apa-apa. Seperti itu Kak kata.ayy ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dokter, sebenarnya pantangan makanan untuk penderita hipertensi selain yang sudah disebutkan tadi ya, untuk tinggi garam dihindari. Mungkin ada lagi selain itu dokter, terutama waktu kita sahur, buka puasa kan pasti kita gorengan itu lemak-lemak tinggi kan juga bikin hipertensi ya dokter ya. Teman-teman ini gimana dokter itu dokter? Jadi memang yang pertama harus dihindari itu adalah makanan tinggi natrium. Natrium itu kebanyakan ada pada garam. Jadi WHO mengatakan pada pasien penderita hipertensi disarankan untuk konsumsi garam kurang dari 5 gram per hari. 5 gram itu kan sebenarnya kecil sekali ya. Tapi itu adalah jatah yang disarankan oleh WHO untuk pola hidup pasien dengan penderita hipertensi agar tensinya bisa ke depannya bisa lebih baik, bisa turun. Terus jadi satu, garam itu termasuk mecin ya, garam, mecin. Jadi jajan-jajan mungkin seperti soto, bakso. Nah pada saat ini dikurang-kurangi. Oh, itu dokter yang susah. Saya juga mungkin susah itu dokter makanan, karena makanan-makanan enak tuh tinggi natrium ya dokter. Nah, kemudian selain natrium juga yang tinggi kolesterol ya, seperti goreng-gorengan, kemudian santan sebenarnya mungkin yang baru dimasak gak apa-apa ya, tapi yang udah diangetin apalagi yang berkali-kali, nah itu yang kalau bisa jangan. Oke. Jadi makanan apa? Iya sih dokter, kita ini kan tidak luput dari makanan yang dari santan-santan kayak gulai, opor itu ya teman-teman. Itu makanan lebaran ya. Iya nih saya ngomongin makanan jadi lapar itu. Iya teman-teman, itu yang mungkin harus dihindari kalau dipanaskan berkali-kali, karena itu jadi bahaya ya dokter ya. Ya, jadi ketika santan yang baru dimasak itu sebenarnya lemak jenuhnya belum terlalu banyak, tapi begitu ketika diangetin sampai berkali-kali, nah terjadi penumpukan lemak jenuh dan inilah yang meningkatkan kolesterol. Oke, itu ya dari ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman yang mungkin masak yang bersantan, mungkin jangan banyak-banyak deh ya. Boleh mungkin sesekali juga, kalau masak jangan keseringan, apalagi dipanaskan berkali-kali ya. Oke, mungkin ada lagi dokter yang mungkin dihindari? Untuk makanan ya itu ya, kolesterol tinggi sama natrium. Kemudian untuk menurunkan tensi tentu seperti yang udah dibahas tadi ya, olahraga rutin, kemudian menghindari pola hidup yang tidak baik seperti rokok pun juga sesuatu yang merusak ya.
bisa menjadi salah satu faktor juga ya rokok itu, walaupun mungkin teman-teman atau mungkin mas-mas, bapak-bapak yang merokok, kalau misalnya mungkin ngerasa sekarang nggak kenapa-napa, tapi itu akan terasa 5 atau 10 tahun kemudian itu baru terasa. Karena mempengaruhi juga ya rokok dokter ke, apa namanya, sistem kardiovaskular jantung dan pembuluh darah, betul ya? Ya, sangat mempengaruhi. Jadi, yang namanya rokok itu, yang kita takutkan adalah radikal bebas yang ada di dalam rokok. Ketika kita merokok itu bukan kadar nikotin, bukan kadar, lain-lainnya, tapi asap rokok yang mengandung radikal bebas. Jadi vape pun, asapnya itu mengandung radikal bebas yang akhirnya radikal bebas ini akan memproses, terjadinya pembentukan aterosklerosis atau sumbatan pada pembuluh darah. Nah ya, sumbatan pada pembuluh darah ini bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Selain menyebabkan terjadinya hipertensi, sumbatan pembuluh darah ini tergantung nanti nyumbatnya di mana. Kalau dia nyumbatnya di tangan atau kaki, ini namanya, peripheral artery disease. Biasanya keluhan sumbatan tangan, pembuluh darah tangan kaki itu, kesemutan-kesemutan ya. Nah, yang kita takutkan adalah kalau dia nyumbatnya di otak, nanti akan menjadi stroke, di pembuluh darah di kepala menjadi stroke, kalau di pembuluh darah yang ada di jantung, ini yang disebut dengan penyakit jantung koroner. Ketika sumbatannya makin lama makin sempit, begitu terus kemudian akhirnya menutup, ini yang kita sebut sebagai serangan jantung. Jadi semuanya itu berawal dari hipertensi dan kolesterol yang dipercepat dengan rokok dan diabetes, nanti akhirnya menjadi suatu serangan jantung atau stroke. Oke, jadi itu ya teman-teman, betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan, baik pola makan, pola hidup, itu bisa berkesinambungan. Oke, dokter, ini ada pertanyaan dari teman-teman, dari Milana Rizky. Bila tensi darah 190/100, lalu disertai pusing dan mual, riwayat pasien hipertensi dengan konsumsi amlodipin 5 mg. Apakah harus segera ke IGD atau vaskes, dokter? Dan apakah dosis amlo harus dinaikkan jadi 10 mg? Terima kasih. Nah, tentu yang pasti kita sarankan ini kalau sudah tensinya terlalu tinggi seperti ini, saya menyarankan ke IGD ya, karena terlalu lama untuk menunggu di vaskes, apalagi sudah ada keluhan. Nah, kemudian kalau apakah amlodipinnya ini perlu ditingkatkan apa enggak, ini kita perlu ditelaah lebih lanjut apakah tensinya tinggi ini benar-benar murni karena tensi tinggi atau karena ada penyebab lain. Mungkin sakit perut atau sakit kepala, coba kita kasih obat untuk mengurangi nyeri perut, nyeri kepala, kita observasi selama berapa lama, 15 menit, 30 menit, tensinya turun apa enggak. Kalau dengan nyerinya membaik, tensinya turun, kemungkinan darah tingginya ini adalah sekunder karena keluhan tersebut. Tapi kalau memang ini darah tingginya itu yang memang tinggi dan ini yang menyebabkan sakit kepala, nah ini yang harus segera kita turunkan. Tentu dengan menurunkannya dengan menggunakan obat-obatan yang segera diminum sehingga puasanya ya harus kita batalkan pada saat itu. Oke, jadi untuk Kak Milana Rizky, kalau sudah ada gejala seperti itu lebih baik menurut Dokter Rizky langsung dibawa ke IGD, dan untuk penambahan dosis, penaikan dosis dari 5 ke 10 mg itu tidak semena-mena langsung dinaikkan ya, karena kita harus perlu tahu penyebabnya terlebih dahulu seperti itu. Jadi mungkin kadang teman-teman itu sok tahu ya dokter, kadang itu kayak kok kayaknya 5 mg, mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang memang rutinnya 5 mg, kemudian merasa sok tahu, kok kayaknya tensinya nggak turun atau ada keluhan lain, kadang dinaikkan 10 mg. Itu jangan ya Bapak, Ibu, dan teman-teman, harus perlu dikonsulkan, karena menurut Dokter Rizky tadi kita belum tahu apakah itu harus langsung dinaikkan atau mungkin ada penyebab lain, begitu ya dokter ya. Ya, yang penting kita atasi dulu faktor-faktor utamanya yang mungkin bisa menyebabkan tensi tersebut tinggi sebelum kita mulai menaikkan dosis obat darah tingginya tersebut.
Oke, begitu ya teman-teman. Tidak terasa kita sudah 30 menit menemani teman-teman di live cast Healthcast Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Dan di sini saya ingin memberikan selamat kepada 3 penanya beruntung, yaitu @mentari_2412, @kata.ay, dan @milana_rizky. Silahkan DM ke Rumah Sakit Petrokimia Gresik untuk klaim hadiah. Seperti itu ya. Kalau nggak mau DM, nanti hadiahnya saya ambil gitu ya, dokter, sama-sama dokter Rifki saya ambil. Oke, selanjutnya buat teman-teman, terima kasih telah menyaksikan live healthcast kami ya. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Pesan saya tetap jaga kesehatan, kemudian terutama tadi ya, kita harus menghindari makanan tinggi natrium, kemudian kita harus melakukan pola hidup sehat dengan olahraga ringan 5-7 kali, kurang lebih 30-60 menit, 5-7 kali dalam seminggu, sekitar 30-60 menit. Kemudian hindari juga makanan tinggi kolesterol, dan tetap harus, kalau misalnya memang sudah ada salah satu tanda gejala seperti pusing berputar, teman-teman harus segera cek tekanan darah di rumah secara mandiri. Atau mungkin kalau nggak punya alat tensi, bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas ataupun klinik terdekat. Seperti itu. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Dokter Rifki. Yang paling penting, ibadah memang penting, tapi tentu kita harus mengutamakan kesehatan kita dulu. Jangan pernah ragu untuk membatalkan puasa kalau memang itu dirasa mengganggu kesehatan kita, yang akhirnya nantinya berujung kepada sesuatu yang lebih fatal. Untuk bila ada pertanyaan lebih lanjut, tentu bisa konsultasi ke kami di Rumah Sakit Petrokimia Gresik, Poli Jantung, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Betul sekali. Jadi teman-teman, jika ada keluhan seputar pusing berputar ataupun nyeri dada berdebar atau keluhan-keluhan lainnya seputar jantung dan pembuluh darah, bisa disampaikan ke Dokter M. Rifki Jamal, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, ataupun dokter yang lainnya di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Informasi dan pendaftaran bisa di 081 331 706 002. Sekali lagi terima kasih Dokter Rifki, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Ramadan Healthcast edisi yang gak kalah menarik. Salam sahabat menuju sehat. See you.